ketahui dalam memulai trading analisa teknikal adalah tren. Oke? Itu yang pertama kali, tapi bukan yang paling penting. Yang bukan paling penting itu bukan berarti tidak penting ya. Semua penting, tapi yang paling pertama memang tren. Yang paling penting SNR, support and resistance. Oke. Nah, apa itu tren? Tren adalah kecenderungan harga yang bergerak dalam satu arah. Di dunia apapun ada tren, termasuk di fashion, termasuk di musik, termasuk di bisnis apapun, termasuk juga di trading. Kecenderungan pergerakan harga dalam satu arah. Oke, jadi biasa ini tren, nggak usah terlalu heboh. Dalam apapun juga ada tren dan tidak ada yang abadi. Berganti-berganti terus kan. Kalau kita melihat celana cowok nih, ingat nggak tahun 70-an tuh gede-gedean di bawah tuh, Studbray, ya kan? Terus era 80-an baggy kecil di bawah, besar di paha, kan gitu. Sekarang skinny ya, kecil semua gitu kan. Kan gitu ya, mungkin nanti bisa kembali lagi ke baggy dan lain sebagainya. Itulah tren. Gitu. Jadi tidak ada abadinya pasti. Nah, secara prinsip tren itu terbagi 3. Uptrend, tren naik atau bullish, ya. Downtrend, tren turun atau bearish, atau merah kalau ngomongin warna. Sideways itu flat. Flat itu maksudnya bergerak dalam range yang sempit, bukan tidak ada pergerakan. Oke, jadi itulah jenis tren 3. Apa efeknya kalau kita tidak tahu tren? Nggak ada di modul. Efeknya apa? Jelas banget efeknya. Tren naik, kita sell. Posisi terus. Tren turun, kita buy. Itu efeknya. Sehingga fatal kalau tidak tahu tren. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lihat sekarang. Uptrend, sideways, downtrend. Uptrend. Yang namanya tren sebetulnya ya berdasarkan jenisnya ada 2. Major trend, minor trend. Tren utama ya kan, tren tambahan. Kemudian yang namanya tren, kalau dikatakan uptrend bukan garis lurus. Gak ada yang garis lurus. Kalau garis lurus enak banget ya. Jadi yang namanya uptrend itu ada koreksi. Nah, inilah major trend, inilah minor trend. Jadi major trend ini terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil dari trend yang disebut dengan minor trend. Oke? Nah, oleh karena itu, walaupun dikatakan trennya naik ya, bukan seperti garis lurus. Karena terdiri dari minor trend, dia seperti gelombang. Makanya dalam istilah trading ada istilah wave. Gelombang, bahwa yang namanya trading bukan garis lurus, tapi gelombang. Gelombang yang mengarah naik, uptrend. Sekarang saya tanya, yang namanya gelombang yang mengarah naik, emang dia naik terus? Tidak, gelombang kan kalau Anda lihat kan begitu kan, seperti di laut sama. Oke? Jadi bukan garis lurus. Oleh karena itu gak usah bingung kalau misalkan ada yang ngomong trennya naik, kok turun? Kan gitu, ya kan? Jelas, turunnya itu bisa minor trend di sini. Turunnya itu bisa koreksi untuk dia naik lebih kencang. Kalau saya kasih ilustrasi, kalau kita mau loncat, kalau kita loncat dengan kedudukan seperti ini langsung loncat, dibandingkan dengan kedudukan kita turun dulu terus loncat, lentingannya lebih tinggi mana? Turun dulu. Makanya hati-hati.
Yang namanya downtrend bukan garis lurus seperti ini, tapi terdiri dari gelombang-gelombang yang lebih kecil, ya, di mana terjadilah yang namanya koreksi. Ini koreksi, ini koreksi. Yang namanya sideways bukan garis lurus, tidak ada pergerakan, tapi dalam waktu yang tertentu bergeraknya tuh di range yang kecil. Misalkan, ya, ini 1 bulan. Oke, ini 1 bulan. 1 bulan bergerak 500 pip. Tapi 1 bulan ini bergerak 100 pip. Inilah sideways. Jadi bukan tidak bergerak ya, tapi bergerak dalam range yang sempit. Data bulan lalu, data statistik sebelum-sebelumnya, misalkan gold 1 bulan bergerak 800 pip atau 80 poin. Tapi bulan ini cuma 100 pip atau 200 pip atau 10 poin, 20 poin. Dari mulai awal, dari mulai akhir, dari mulai low sampai ke high. Ngitung range itu bukan close open, terendah tertinggi dalam satuan waktu. Jelas ya? Jadi yang dimaksud dengan range, harga gold bergerak tiap bulan misalkan 20 poin, maksudnya ke terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah, bukan ke close atau closing. Nah, itu yang dimaksud dengan sideways. Sampai sini paham? Jadi jangan Anda beranggapan katanya sideways kok gerak. Ya semua juga gerak. Nggak ada yang diam. Kalau diam libur namanya. Tapi biasanya dalam 1 bulan, misalkan dalam 1 hari dia bergerak berapa pip, kok ini bergeraknya di range yang sempit. Nah, itulah sideways. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Kalau kita bicara tren, harus diikuti oleh satuan waktu. Kalau enggak nanti urusannya ribut. Yang satu bilang tren gold naik, yang satu bilang tren gold turun, dua-duanya bisa benar. Lihat contoh. Yang ngomong tren gold naik, dia melihatnya 1 bulan. Oke? Yang bilang tren gold turun, dia melihatnya 1 minggu. Dua-duanya benar. Benar. Makanya mulai sekarang Anda mesti makin cerdas. Kalau Anda ngomong gold naik dalam kurun waktu berapa lama terakhir, tuh. Benar kan dua-duanya? Dia ngomongnya 1 bulan, dia ngomongnya 1 minggu. 1 minggu tren dia turun benar, turunnya koreksi. Jelas. Tinggal nanti kita mau memanfaatkan koreksi itu atau tidak untuk entry. Karena memanfaatkan koreksi untuk entry, hati-hati. Kalau Anda misalkan entry sell di sini, secara major trend Anda melawan trend. Karena major trendnya ini kan naik. Ini minor trend. Makanya memanfaatkan koreksi juga mesti pinter. Dengan apa? Mungkin lotnya jangan terlalu besar kalau memang mau diambil juga. Mungkin target profitnya juga jangan besar-besar. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan mengenai tren sebelum saya lebih sambung lagi? Pengertiannya dulu, basicnya dulu supaya Anda kuat. Nah, kalau Anda sudah jelas basicnya, sekarang kita belajar gimana sih cara cari tren. Tapi pengertian tren udah kuat ya. Jadi mulai sekarang bicara tren, ikuti satuan waktu. Gue ngomong naik 1 bulan terakhir, gue ngomong turun 1 hari atau hari ini terakhir, supaya nggak ribut, gontok-gontokan gitu loh. Naik turun, padahal dua-duanya benar. Kan kayak gitu.
Nah, nanti kesimpulan kita untuk tren itu tergantung gaya trading. Oke? Swing atau day trade atau scalping. Kalau si scalping tadi contoh saya, dia akan ngomong trennya turun. Contoh saya tadi ya. Tapi si swing akan bicara, ya trennya naik. Makanya ya, jangan bingung mulai sekarang. Gitu. Makanya ya, mulai sekarang Anda mau tetapkan, mau jadi apa? Rencanakan dari awal, mau jadi pedagang yang kelasnya distributor, ya kan, dealer, atau recehan, retail. Nah itu. Lanjut, menentukan tren. Pertama, kasat mata. Sebetulnya menentukan tren tuh nggak terlalu sulit ya. Kasat mata saja bisa saya demonstrasikan. Misalkan ya, kita lihat di time frame yang paling besar dulu lah, monthly. Anda lihat chart monthly. Secara teknikal ya. Kalau secara fundamental ya, melihat gold itu cukup melihat Amerika. Pasangannya gold kan Amerika kan, plus situasi politik ekonomi dunia tertentu. Kalau politik di Indonesia nggak mempengaruhi harga gold. Mau chaos kayak nih di Indonesia enggak, jelas ya, gitu, nggak pengaruh, nggak efek. Apa pengaruh situasi politik ekonomi buat gold? Situasi politik ekonomi di Indonesia maksudnya nggak ada pengaruhnya. Oke, Anda lihat secara kasat mata. Kalau kita melihat tren, kita bisa bicaranya begini. Ini kan 1 tahun ya, 2016. Ini 2 tahun, 3 tahun. Anggaplah ini 1,5 tahun atau anggaplah ini 1/4 tahun ya, karena baru sampai bulan April kan. Kita hitungnya dari sini deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 tahun terakhir gold turun. Simpel nggak? Siapa yang bisa ngomong 5 tahun terakhir gold naik? Orang chartnya kelihatan kok, chart bicara kok. Makanya pedagang emas fisik pun wajib tahu. Walaupun dia trading fisik ya, tidak jadi nol. Tapi tetap aja gitu kan. Dulu kan ada kan yang apa sih? Gitu. Saya jangan ngomong, ada direkam. Ya, ada tuh kebun emas yang turun dikit buy, turun dikit buy, turun dikit buy kan gitu. Gitu. Bablas taunya turun terus nih, baik terus nih, gitu. Dia bilang aliran sesat yang namanya gold naik melulu. Ini buktinya apa? Coba kalau beli emasnya di sini, walaupun fisik, ini tertingginya berapa nih? Lihat tertingginya 1920. Sekarang harga gold berapa? 1249. Turun berapa persen? 1900 ke 1200. Turun 50% kan? Mohon maaf, makan tuh buy. Emas fisik rugi 50% tuh kalau dia belinya di sini. Banyak yang beli di sini karena asumsi dia yakin banget gold tembus 2000. Ternyata enggak. Nah sekarang kalau Anda beli fisiknya di sini, Anda sudah rugi 50%. Oke. Fisik investasi. Investasi berbanding lurus dengan waktu. 5 tahun belum balik-balik ke sini. Ini udah 5 tahun. Ayo, itu fisik. Bagaimana online? Nggak usah nunggu di sini aja udah margin call. Makanya pedagang emas fisik pun mesti tahu baca chart sebetulnya. Gantung dia yang beli emas memborong fisik di sini karena yakin tembus 2000. Begitu nggak buru-buru dijual lagi. Ya kan? Kalau pedagang sih jual beli. Tapi kalau investor beli emas batangan di sini 100 juta. Sekarang nilainya berapa? 50 juta. Investasi dia. Udah 5 tahun nggak balik-balik. Apakah 5 tahun ke depan dia akan balik ke sini? Belum tentu. Naik ke sini gitu.
Belum tentu. Kalau Amerika membaik terus, berharap tuh emas menguat. Emas akan menguat kalau Amerika jelek. Itu aja patokannya. Kalau situasi politik ekonomi dunia kacau. Sekarang kalau situasi politik dunia kan secara umum sebetulnya kondusif. Perangnya cuma ISIS doang, nggak seberapa. Ada lagi nggak perang yang lain? Nggak terlalu ada. Timur Tengah dari zaman dulu juga ribut mulu. Orang mengira itu ribut karena agama, padahal mah urusan bangsa, itu nggak ada urusannya dengan agama. Kadang-kadang yang nggak ngerti kan gitu ya, dibawa isunya dibelokin ya kan gitu. Lucu, Palestina juga ada Kristennya, ada Yahudinya, ada Muslimnya gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi balik lagi, ya nggak tahu ini bisa balik atau tidak. Intinya kalau situasi politik ekonomi Amerika dan dunia bagus, ya sudah. Buat apa orang pegang emas? Ya pegang sih pegang, tapi dikit, nggak jadi andalan gitu loh. Beda waktu situasi ekonomi politik dunia jelek, dia jadi andalan. Otomatis permintaan bertambah, kan gitu. Orang males dagang, orang males buka pabrik. Kemarin sudah terangkan ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi pedagang-pedagang emas kalau mau berharap emas naik ke sini, mungkin doanya, Amerika rusuh kayak aduh perang kayak gitu loh, jelek juga ya harapannya ya. Kan mau nggak mau kan gitu loh. Nah kayak gitu, ya kan? Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ke tren, paham ya? Sebetulnya kasat mata pun bisa. Nah itu kita catat. Jadi 5 tahun terakhir tren gold turun. Nanti ya, dari gambaran yang besar itu kita turunkan jadi kecil-kecil terus. 5 tahun terakhir menurut data ini turun. 1 tahun terakhir gimana? Turunkan time frame misalkan. Jadi weekly, weekly masih sama, turunkan jadi daily. Gimana nih 1 tahun terakhir? Tuh. Atau boleh juga sih sebetulnya pakai weekly. Ini kan data 1 tahun terakhir dari mulai sini ya. Anggap lagi 1 tahun. Nah ini sebetulnya ya kan 1 tahun terakhir ya, dia sebetulnya masih turun gitu kan. Masih turun sebetulnya trennya. Boleh dicatat gitu kan, karena tahun lalu tertingginya di sini. Tahun ini oke naik belum sampai titik ini. Kalau nanti dia sampai di sini ya, ada closing weekly ya. Closingnya di atas ini nih, maka mulai 1 tahun terakhir trennya naik kalau tidak dikatakan sideways. Nanti sidewaysnya kita lihat lagi. Jadi dicatat 5 tahun terakhir naik turun, 1 tahun terakhir masih turun, dengan catatan dia tidak breakout ini. Breakout ini berapa tuh? Lihat high-nya 1306.8. Nah nanti Anda belajar support and resistance. Secara weekly ini akan menjadi resisten high ini, tahanan. Nanti kita bahas lagi. Jadi kalaupun naik dia akan mengejar ini, nilai tertinggi sebelumnya gitu loh. Turunin lagi 5 tahun. Ingat ya, ngomongin tren ikuti satuan waktu. 5 tahun terakhir masih turun, 1 tahun terakhir ya kan turun gitu loh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir naik. Catat. Jadi kita kumpulin dulu datanya gitu loh. Makanya trading itu mesti rapi. Gak ada trader profesional yang out-outan gitu loh. Bisnis apa juga gak bisa out-outan, mesti punya pola kan. Mesti rapi kan gitu. Jadi 6 bulan terakhir sebetulnya naik
ya plus minus lah ya 5, 6, 7 bulan, ya jangan terlalu kaku juga gitu kan. 6 bulan terakhir naik. Apalagi ini contoh ya, mungkin di Euro USD ceritanya nggak begini loh. Makanya saya bilang harus ada satu contoh. Kalau 88-nya nih kita bahas, nggak selesai nih sampai jam 9 malam juga 8 pair. Makanya ambil contoh 1 pair kan kayak gitu. Tapi polanya udah jelas. Saya sudah mendemonstrasikan trading kayak gini loh, bahwa oke, kita mau mengincar gold untuk entry misalkan. Untuk entry buy atau sell dibutuhkan data trend. Cari dulu. Kan kayak gitu, jangan main entry buy, entry sell aja gitu kan. Kumpulkan dulu datanya gitu loh. Ribet ya? Kok di luaran sana nggak susah gini ya, mau entry enak, tinggal buy tinggal sell doang. Kayak feeling nih akan naik nih, saya buy Intuisi turun, temen gue kan bilang, wah ini kayaknya naik nih, kayaknya naik nih. Hajar ada resumnya tuh. Kalau kayaknya naik nggak dihajar sih masih penting, dihajar lagi. Dihajar tuh. Oke, 6 bulan kita dapat datanya, ya kan? Nggak ada polanya ya. Sekali lagi nggak ada polanya, maksudnya 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir tadi kan gitu. Nggak semua polanya seperti itu di pair lain, tergantung nanti chartnya. Bisa saja Euro USD 5 tahun terakhir dapat, 3 tahun terakhir dapat gitu. Kalau tadi 3 tahun terakhir nggak dapat, 3 tahun terakhir maksudnya masih turun gitu loh. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 tahun masih turun gold. Perubahan itu ya kan, itu di 6 bulan terakhir nih. Ternyata 6 bulan terakhir dia malah naik. Kita turunkan lagi gitu kan. Bagaimana sebulan terakhir, atau ada polanya nggak gitu ya? Ambil ya. Ini kan di H4 ya. Satu separator kan satu minggu ya. Nah kalau kita ambil misalkan 1, 2, 3, 4 ya, 4 minggu kan ya, atau 4 sampai 5 minggu, kita anggaplah 1 bulan. Trennya apa? Gitu loh. Turun masih. Jadi masih cocok dengan 6 bulan yang terakhir ya? Kayak enggak? Udah mulai berubah ya? Masih turun. 1 bulan terakhir ya? 1 bulan terakhir turun nih. 1, 2, 3, 4-nya kan ininya di sini nih belumnya ya. Nah, kan dia kan turun tuh kan, turun. Sideways belakangan ya. Karena untuk menyatakan sideways mesti ngukur range. Gitu loh. Kita mesti tahu dulu pergerakan harian gold berapa pip. Pergerakan mingguan gold berapa pip. Kalau biasanya rata-rata pergerakan mingguannya misalkan ya 600 pip,
Kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu berturut-turut, ya nggak ada batasannya sih, tapi tidak cuma seminggu, ya. Ternyata dia cuma bergerak 200 pip baru nyatakan itu sideways. Makanya penekanannya ke uptrend atau downtrend aja dulu. Gitu. Jadi sebetulnya 1 bulan terakhir naik, tapi saya yakin 1 minggu terakhir dia, 1 bulan terakhir naik, 1 minggu terakhir dia naik. 1 bulan terakhir dia turun, 1 minggu terakhir dia naik. Kumpulkan data itu. 1 minggu terakhir dia naik. Ini 1 minggu kan? Kan ini kan H4. Separator di H4 memisahkan data berapa lama? 1 minggu. Ini 1 minggu nih naik. Kelihatan kan? Jadi kasat mata bisa nggak? Bisa. Kasat mata loh. Nggak pakai bantuan apa-apa. Cuman melihat pergerakan harga yang direpresentasikan dalam grafik. 4 minggu terakhir atau 1 bulan turun. Kalau satu minggu terakhir dia naik. Separatornya lihat. Sudah, simpan data itu dulu sebagai bekal untuk entry. Oke? Sekarang lanjut. Cara menentukan tren dengan lebih ilmiah dikit deh. Gitu loh. Masa sih cuma kasat mata doang gitu kan? Kadang-kadang kan kita nggak percaya. Sebetulnya bisa. Ya. Sekarang lebih ilmiah sedikit dengan bantuan garis tren atau trend line. Cara menarik garis tren ada aturannya, nggak sembarangan. Kalau tren naik, tariklah dari low ke low. Nggak ada urusan dengan open close ya. Kalau trend line, kalau uptrend tariklah dari low ke low. Uptrend itu begini, tariknya dari yang paling rendah ke paling rendah. Jelas? Kalau downtrend mengarah ke bawah, tariklah dari paling tinggi ke paling tinggi. Jadi jangan narik garis uptrend, tapi dari high ke high, jangan. Jangan narik garis downtrend, ya, dari low ke low, jangan dari high ke high. Kita tes. Sebelum kita tes, ya, saya informasikan juga bahwa trend line ini penting. Kenapa penting? Karena dengan Anda rajin menarik garis trend atau trend line di semua time frame, secara tidak langsung Anda sudah mendapatkan nilai support and resistance. Jadi 1 kali kerja dapat 2 keuntungan. Melihat trend, dapat sebetulnya support and resistance. Support and resistance itu apa? Tahanan, hambatan. Nanti kita bahas lebih lanjut habis ini. Oke? Sekarang di semua time frame ya, tarik garis trend. Karena ini Anda nggak pernah lakukan, kelihatannya berat, banyak. Tapi nanti kalau Anda sudah terbiasa, Anda narik garis trend itu untuk monthly bisa 6 bulan sekali loh. Bisa 6 bulan sekali. Nggak tiap hari, enggak. Gitu loh. Contoh, kita lihat ya. Ini nih, pakai icon ini. Tariklah ini ke sini. Nih. Oh. High ke high. Lihat ya. Saya tarik dari high ini ke high ini. Ini proyeksi. Setuju nggak? Saya sengaja nggak narik garis ini. Tidak. Yang saya sengaja, yang saya rekayasa, ini ke sini. Setuju ya? Ini proyeksi. Anda tahu dong proyeksi? Apa ya proyeksi? Saya juga bingung terakhirnya. Apa sih? Kayak bayangannya gitu ya. Kayak terusan gitu loh. Pokoknya Anda ngerti deh ya. Gitu kan?
Jadi saya rekayasa ini ke sini, terproyeksikan ke sini. Dari sini kita bisa narik kesimpulan bahwa trennya turun nggak? Turun. Bisa nggak Anda narik garis uptrend periode ini ke sini? Low ke low, low uptrend. Bisa nggak? Enggak. Anda mau tarik low ke low nih. Anda tarik ini ke sini, turun juga. Jelas? Tapi bisa nggak kalau saya tariknya dari sini? Nih, bisa nggak? Boleh. Jelas ya? Ini saya tarik kan low ke low. Tarik ke sini. Ini proyeksi. Kan low ke low. Low ke low, tarik. Apa gambaran dari penarikan garis ke low ke ini? Naik atau turun? Ya, uptrend. Lihat jangka waktunya. Ini kan 5 tahun terakhir. Tambah 1, 6 tambah 7. Tambah 1, 7. 7 tahun terakhir naik masih. Dari sini juga kelihatan sebetulnya. Gitu. Karena terendahnya di sini. Saat ini prinsipnya harga sekarang, harga yang lagi jalan atau running istilahnya, harga yang lagi jalan ini nih lebih tinggi dari ini kan? Ya udah. Selama lebih tinggi masih dia bilang uptrend. 7 tahun terakhir, tapi 5 tahun terakhir enggak. Jadi Anda nggak usah bingung. Kan ngomongin waktu. Satu, ya jadi nggak usah bingung ya. Terus yang kedua, narik garis tren itu bebas. Dari manapun Anda tarik boleh. Tapi aturannya nggak bebas, itu tadi. Untuk uptrend, low ke low. Untuk downtrend, Anda mau tarik dari mana juga boleh aja. Anda mau tarik dari sini ke sini, boleh. Anda mau tarik ini ke sini, boleh. Anda mau tarik ini ke sini boleh nggak? Boleh. Yang penting ini nggak bertentangan kok. Ada nggak pertentangan di sini? Enggak. Kalau kita bicara waktu, ini boleh nggak ke sini? Boleh. Bebas. Nggak ada batasan dari mana. Narik garis trennya bebas. Sekarang Anda mau narik garis tren ini kemana? Ke sini, nggak boleh. Ditembus kan? Anda boleh nariknya ini ke sini misalkan. Tapi nggak sampai ke harga running dong. Mestinya kan mengarah ke harga sekarang dong. Ke harga running ini kan harga 5 tahun lalu gitu loh. Buat apa? Tariklah ke menuju running gitu loh. Saat ini. Oke? Gitu. Nah, jadi ini saya tarik ke sini. Secara tidak langsung ini akan menjadi support. Jadi nanti nggak usah bingung, loh, kok kena ini mental ya? Itulah guna kedua dari trendline sebagai support and resistance. Gold kalaupun naik karena ini ada resistance bisa saja kena ini mental. Tapi tidak suatu kepastian, paling tidak dia terhambat, bisa aja ini ditembus, hambatan berikutnya di sini. Makanya nanti trader kalau makin profesional, dia makin tahu kira-kira kenaikan atau penurunan itu terhambatnya di mana. Sudah dia prediksi dengan support and resistance tadi. Makanya jangan main-main dengan trendline. Sekarang ya, Anda perhatikan. Misalkan ya, Anda belajarnya tahun 2013 nih, misalkan nih di sini ya. Waktu saya ngajarin trend gold 2013, narik garisnya kan dari sini sampai sini kan. Sampai sini, sampai 2016. Peserta yang belajar di 2013 narik garis trend nggak? Nggak ada narik garis trend. Ini kan belum dijebol-jebol.
narik garis trend di monthly bisa 2 tahun sekali. Paham nggak sih yang bisa bilang? Waktu Anda belajar di sini nih, misalkan 2013, anggaplah data ini nggak ada. Kan narik garis trendnya ini ke sini kan? Setuju nggak? Ya kan? Nah, sampai dengan sekarang ini, ada nggak Anda narik garis trend lagi, misalkan Anda angkatan 2013? Nggak ada rekayasa lagi kan? Rekayasa terakhir kan di sini. Ada rekayasa lagi nggak? Nggak ada yang lebih tinggi dari ini nih. Makanya kelihatan awalnya ruwet ya. Waduh, repot banget nih narik garis trend. Jangan takut dulu, garis trend itu kalau di monthly bisa Anda bikin 2 tahun sekali. Selama dia belum di breakout, dia tetap bertahan. Nah kayak gini nih, ini kan kita rekayasa ya. Anda kan angkatan ini ya, belajar 2016 nih. Andai kata nanti 2017 ini nggak di breakout, Anda nggak pernah narik garis trend loh. Nangkep nggak? Kalau di breakout udah nggak berlaku. Itu loh ceritanya. Oke, misalkan Anda tarik ini juga nih, sini, nih, ya kan? Selama beberapa bulan ke depan dia masih berlaku. Ini kan bulan apa nih ceritanya? Anda belajar di sini nih, dapat, Anda misalkan di sini. Ini kan bulan 4 ya, yang bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 gitu kan. Nah, selama tidak di breakout, ini masih bertahan. Nanti definisi breakout saya bahas lagi lebih lanjut. Itu baru di monthly. Nanti Anda buat lagi di weekly, buat lagi di daily, buat lagi di H4, bahkan H1. Ada 2 cara. Saya kasih tahu ya, ada 2 cara nih. Cara pertama, Anda bikin di setiap chart. Misalkan ini monthly ya. Weekly-nya Anda bikin ya di sini. Oke? Misalkan apa? Tarik nih. Tuh. Kelihatannya gampang ya, karena saya yang demokan. Coba aja Anda nanti sendiri coba di rumah gitu loh. Nah, ini harus presisi ya. Jadi ini ada titiknya, ini ada titiknya nih. Double klik ya. Kalau salah, double klik del. Atau klik kanan nih. Trendline properties ini bisa ganti warna loh. Anda bisa ganti ketebalan garis tuh. Anda bisa ganti bentuk garis. Dia bisa garis, dia bisa putus-putus. Gitu ya. Jadi modalnya klik kanan aja. Oke. Nah, inilah. Nah, waktu sebelum ini kan tarikan trendline ini nih. Nih. Bener nggak? Tuh. Ini candlestick apa weekly? Anda tarik ini ke sini, terproyeksikan ke sini, setuju ya? Selama beberapa minggu nih, hampir setahun loh, Anda nggak pernah narik garis trendline. Bener nggak? Begitu di sini, udah, ini kebuang. Jadi jangan takut. Jadi tiap hari ini bikin trendline, enggak. Karena ada yang ini saya terangkan karena ada yang anggapan yang salah. Ngerepotin juga nih trendline. Enggak, ngerepotin. Makanya saya kasih contoh. Anda tarik ini ke sini, mungkin Anda belajarnya di sini nih misalkan. Kan gitu ya. Ini kan sama tidak di breakout, ya udah ini kepake terus trendline ini. Begitu ini di breakout nih, baru trendline ini nggak berlaku untuk menggambarkan tren. Sebagai support and resistance nanti masih berlaku loh. Resistance yang di breakout akan menjadi support baru. Nanti saya terangkan. Ini akan jadi support yang menahan untuk tidak turun. Gitu. Oke? Nah, menggambarkan uptrendnya gimana? Nah, ini kan bisa begini nih. Nih. Tuh.
low. Kan tadi kita udah bahas, sebetulnya 1 tahun terakhir masih turun ya. Bener nggak? Tadi udah dicatat nggak tuh? 1 tahun terakhirnya kan bisa kita ngomong begini nih, ini ke sini. Bener nggak? Masih turun kan? Itu garisnya turun walaupun tipis. Jadi nggak bertentangan dengan analisa manual kita loh. Trendline itu nggak pakai trendline. Sebetulnya untuk trend saja bisa, tapi ini supaya lebih terkonfirmasi istilahnya. Kan bentuk garisnya kelihatan, turun, menurun, menaik. Gitu. Tadi kesimpulan kita apalagi gitu kan. Nah, bandingkan dengan tren. Kalau kita ngomong 4 bulan terakhir memang dia naik. Ini trennya begini. 4 bulan terakhir. Tapi kalau ngomongin 1 bulan terakhir sebetulnya juga bisa kelihatan dari sini nih. Mungkin kita turunkan lagi time frame-nya di daily. Nih. Nah, nih. Ya kan? Sebetulnya ini kan belum selesai ya. Ya kan? Kita misalkan narik trendnya dari sini ke sini. Tuh. Turun kan? Betul. Daily. Tuh. Kalau ngomongin pola nanti ini yang disebut dengan triangle segitiga. Dia harus menembus salah satu dari segitiga ini ke atas atau ke bawah. Oke? Nah, ini cara pertama. Cara kedua kita gabung, tapi bedakan warna garis. Saya biasanya gini, ini bukan ngatur ya, tapi untuk persepsi. Ya, untuk role model aja, Anda nggak suka nggak apa-apa. Jadi gini, saya terbiasa kalau time frame besar, ya, kalau yang besar digambarkan dengan warna merah, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau dilangitkan biru gitu loh maksudnya. Ya, nah ini supaya terpola. Kalau tarikan trendline monthly, saya warnain merah. Kalau tarikan trendline weekly, saya warnain kuning atau orange. Kalau daily, hijau. Kalau H4, biru. Maksudnya gimana? Nah, ini Anda lihat supaya kita combine. Ini kan tarikan monthly ya. Biasanya saya rubah nih, ini jadi warnanya merah. Ini hanya model, ini tips ya. Nggak diikutin juga nggak apa-apa, nggak ada standar. Anda cari di Google juga nggak ada kalau ini. Gitu. Ini bisa-bisanya saya aja. Kalau Anda nyaman pakai nggak masalah. Gitu loh. Pakai cara pertama aja tadi. Per chart Anda tarik trendline kan gitu. Kalau ini saya mau gabung. Jadi saya mau lihat di satu chart mana trendline monthly, weekly, daily, H4 tanpa saya harus pindah-pindah chart. Ngerti nggak maksudnya? Contoh, makanya saya contohin. Ya kan, merah. Ini tips. Ini tarikan monthly. Oke. Selesai. Ada lagi nggak? Tarik semua yang mungkin. Gitu loh. Oke, kalau nggak ada, sudah kita turunkan ke weekly. Di chart yang sama ya, bukan pindah chart, ya kan? Setelah kita turunkan di weekly, kita rapikan. Rapikan maksudnya gini, ini ujungnya di weekly udah berubah. Rapiin, double klik, taruh di ujung sini. Tuh. Terus ini tadi di sini sudah pas ya. Nah, udah. Nah ini udah pas nggak? Nah ini udah pas nih di sini, karena bisa berubah. Nah, ini kayaknya yang bawah nggak pas nih. Saya kecilin nih, main di zoom. Tadi kan nariknya dari sini ya, ujung ini. Nah kan ini nggak pas kan? Taruh ujung sini nih. Tuh. Ujung sini, ini kan di sini, mestinya di sini kan? Ya. Nah, rapihin, itu yang dimaksud dengan rapihin. Mana yang paling rendah dari deretan ini? Nah ini. Oke. Walaupun di weekly, saya tahu ini tarikan monthly.
karena warnanya merah. Paham? Sekarang kita lihat ada yang bisa dicari trendline weekly nggak? Kalau ada, tarik, warnain orange. Jelas nggak? Sekarang kita lihat, belum tentu ada gitu loh. Jadi ikut mandi. Kalau nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Ini ya, ini sebetulnya bisa aja gitu kan. Tapi sebetulnya praktis di weekly nggak ada, mirip dengan mandi. Sekarang monthly misalkan ya. Sebetulnya kalau Anda mau lebih lengkap lagi, ini boleh aja Anda tarik ke sini. Cuman kan nggak jauh-jauh dari sini kan. Boleh aja gitu loh. Ini Anda boleh tarik aja sampai sini, boleh. Ini Anda tarik aja sampai sini gitu kan. Cuman kan mirip-mirip kan. Jadi sebetulnya kalau kita bikin weekly nggak terlalu ada yang bisa kita dapat, ya kan? Nah, ini belum pas nih weekly. Nih. Oke, masuk ke daily, dapat nggak trendline-nya? Nah, rapihin dulu, nih, rapihin lagi, gitu loh. Oke, secara maksimal kalau nggak bisa dirapihin lagi karena udah nggak kelihatan chartnya, ya udah nggak usah dipaksa. Ini udah nggak kelihatan nih jadiin daily ini yang dulu gitu loh. Nggak usah dipaksa. Selagi masih bisa rapihin, nggak bisa ya udah. Nah ini masih bisa nggak? Gitu loh. Ini udah pas nih, udah pas. Jelas ya sampai sini? Nah sekarang setelah dirapihin, ini demo aja ya kan. Nanti di rumah ada rapi-rapiin lagi, mungkin di sini belum pas. Coba cari tarikan daily trendline. Dapat nih daily sebetulnya kalau ada teliti gitu kan. Misalkan apa gitu ya. Misalkan yaitu tadi, misalkan ini ke sini. Ini kan candlesticknya belum selesai ya. Ini ke sini boleh gitu loh. Ini ke sini boleh gitu ya kan, warnanya biru, merah kuning, hijau, sorry, dinamit yang biru. Jadi sekali lagi ini terserah Anda ya. Nah tapi saya sering begini, jadi saya di satu chart nanti pindah-pindahin time frame aja. Ada lagi nggak? Ada. Boleh kita tarik begini. Tuh. Ke sini. Nah dari sini kita tahu. Kalau nggak diatur kan nggak tahu kan. Dan harus konsisten. Jangan sebentar tarikan monthly Anda warnain biru, sebentar Anda warnain merah, Anda bingung sendiri. Oh merah, ini tarikan monthly nih, gitu loh. Oh hijau, ini tarikan daily. Sehingga di time frame pun Anda, di time frame manapun Anda bermain dalam tanda kutip, ya kan, Anda tertib dan Anda tahu itu asalnya dari mana. Sebab ya, kalau nanti Anda lihat merah ini, Anda anggap ini sebagai asalnya dari daily, Anda bingung sendiri loh nanti. Kok nggak ketemu ujungnya? Ini dari mana nih? Kok tiba-tiba ada nongol garis begini kalau lihatnya di daily? Karena Anda kok merah, ya jelas ini dari monthly, gue lihat monthly, baru gambaran lengkapnya ada gitu loh. Nah itu. Cuman kalau udah begini nanti jeleknya nih, begitu di monthly ada kayak gini nih, jelek kan? Jadi ada plus minusnya. Ya kan, dekat-dekat begini ada tarikan garis.